Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Memperkosa anak kandung, seorang ayah diringkus penyidik Polres Pindrang. Tim pemadam kebakaran Parepare berhasil evakuasi ular hitam dari dalam koper di lantai 3 rumah warga. Antisipasi musibah, tim Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan menggelar apel siaga merah putih di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Kita ke informasi pertama hari ini. Seorang ayah di Pindrang diringkus polisi karena memperkosa putri kandung yang berumur 11 tahun. Korban diancam menggunakan keris sehingga pasrah melayani nafsu bejat pelaku. Seorang ayah tega memperkosa putri kandung yang berumur 11 tahun. Saat itu korban dan adiknya menempati rumah kontrakan bersama sang ayah di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Pelaku dan istrinya telah bercerai. Pria berusia 36 tahun ini tergiur kemolekan tubuh putrinya yang sedang tidur saat pulang larut malam. Korban diancam menggunakan keris sehingga pasrah melayani nafsu bejat ayah kandungnya. Usai melakukan pemerkosaan, pelaku menuju Samarinda, Kalimantan Timur dengan dalih mencari pekerjaan. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban bercerita kepada ibunya, kemudian melapor ke polisi. Pelaku akhirnya ditangkap penyidik Polres Pindrang di Samarinda. Pelaku mengakui hanya sekali memperkosa korban karena dipengaruhi minuman keras. Dari penangkapan pelaku turut disita barang bukti sebilah keris, celana panjang yang dikenakan korban, dan selimut. Masuk ke dalam rumah, terus masuk ke dalam kamar. Di mana kamar itu ada anaknya yang tidur, 2 orang, yaitu yang korban umur 11 tahun dan ada juga adiknya umur 7 tahun. Melihat korban sedang tidur, ini pelaku melakukan pemerkosaan dengan cara mendekati korban. Kemudian saat korban terbangun, korban diancam sambil mengatakan, kalau kamu tidak melayani saya, maka saya akan perlihatkan kamu keris itu yang membuat korban ketakutan, sehingga korban waktu itu pasrah, kemudian digauli sama bapak kandungnya. Pelaku pergi ke Kalimantan, kemudian tidak lama setelah itu ibu kandung dari korban mengetahui kejadian ini, di mana ibu kandung dan bapak kandung korban sudah cerai. Pelaku kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Kita ke informasi lain. Murid SMK di Maros berkelahi dengan alumninya usai pulang sekolah. Perilaku yang tidak pantas ditiru ini diselesaikan polisi bersama pengurus sekolah dan orang tua murid secara kekeluargaan. Awas singgil, minta tuh. Masuk. Asik. Dalam video yang sempat viral di media sosial, tampak duel murid SMK di Maros dengan alumninya. Perbuatan yang tidak pantas ditiru ini terjadi usai pulang sekolah. Kasus tersebut telah diselesaikan polisi bersama pengurus sekolah dan orang tua murid secara kekeluargaan. Pertikaian mereka ternyata 2 kali terjadi karena dendam. Peringatan keras telah diberikan agar perilaku buruk yang mencoreng dunia pendidikan ini jangan sampai terulang ketiga kalinya. Yang terlibat dalam video itu saya hadirkan, saya sampaikan ke Pak untuk dihadirkan, dan sudah dihadirkan dalam ruang kepala sekolah, dan apa yang divideokan itu benar. Kalau kejadiannya sendiri? Ya. Kalau waktu kejadiannya sendiri? Waktu kejadiannya itu setelah salat asar. Kapan itu? 16.30 hari Rabu, tanggal 10. Tahun berapa? Tahun 2022. Berarti ya. tahun ini ada? Ya, dia sudah ulangi.
Diulangi kembali. Sudah 2 kali kejadian. Sudah 2 kali kejadian. Ya, berkas penyidikan bocah tewas dianiaya dalam kapal segera dituntaskan penyidik Polrestabes Makassar. Polisi telah menggelar rekonstruksi tertutup yang diikuti 6 tersangka. Penyidik Polrestabes Makassar telah menggelar rekonstruksi tertutup kasus bocah yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7. Ada 100 adegan yang diperagakan dengan melibatkan sejumlah saksi serta 6 tersangka. Dari rekonstruksi terungkap, korban dianiaya secara sadis oleh para tersangka saat perjalanan dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Manado, Sulawesi Utara. Orang tua mengetahui kematian anaknya begitu kapal transit di Makassar. Alasan penganiayaan, korban dituding mencuri ponsel penumpang tidak terbukti. Berkas penyidikan pun segera tuntas. Adegan itu apa sudah sesuai dengan keterangan para saksi? Kalau sesuai semua, rata-rata sudah sesuai keterangan saksi. Jadi memang kita rekon itu berdasarkan dari BAP, dari saksi semua. Saat rekon itu sudah kelihatan jelas siapa yang memukul, siapa yang peran-peranannya masing-masing, benar? Ya, untuk peran sudah jelas semua. Siapa yang memukul, ada juga yang membiarkan. Tidak lengkap semua. Dari hasil penyidikan kemudian, apakah memang betul bocah ini mendapatkan penganiayaan sebelum meninggal? Ya, ada penganiayaan memang. Kekerasan. Ada berapa jumlah saksi yang diperiksa? Untuk sampai saat ini saksi itu ada 11, termasuk tersangka 6 yang kita periksa. Pengungkapan kasus ini turut menyeret 2 prajurit TNI Angkatan Laut Surabaya sebagai tersangka, namun keduanya ditangani polisi militer Angkatan Laut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Ya, tim pemadam kebakaran berhasil evakuasi ular hitam dari rumah warga di Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Ular berbisa ini hendak bertelur dalam koper di lantai 3. Usai menerima laporan warga, tim pemadam kebakaran segera tiba di salah satu rumah Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Petugas berhasil evakuasi seekor ular hitam dari dalam koper bekas pakaian di lantai 3. Ular berbisa sepanjang 1,5 meter tersebut hendak bertelur dalam koper. Ada ibu-ibu atas nama Ibu Baya langsung datang ke Makodamka di pelayanan silpa, ada ular hitam di lantai 3. Jadi kami bersama pelapor ke lokasi rumahnya yang di BTN. Betul kami temukan ular di dalam koper. Ya, itu sudah 3 kali kejadiannya itu. Jadi ularnya ini yang kemarin kita tangkap itu jantannya 2. Ini yang kita tangkap ini betinanya lagi bertelur di dalam koper pakaian. Itu di lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3 ya. Pak, bagaimana proses evakuasinya Pak? Sulit ya Pak? Ya sulit karena itu bekas-bekas pakaian dan bekas-bekas yang tidak digunakan oleh Ibu Baya itu dia taruh lantai 3. Jadi ularnya itu bersarang di situ, bertelur. Jadi sempat ada anaknya 2, masih kecil. Jadi kita geledah-geledah betul ada ular di dalam koper. 3 kali ular hitam masuk permukiman warga. 2 kali sebelumnya petugas berhasil evakuasi ular serupa, kemudian dilepas liarkan ke habitat aslinya. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.